sehingga itu kesempatan wakaf untuk membantu BPJS nih, untuk membantu BPJS mensinergikan dia cakupannya tinggi, tapi Vaskes juga itu ditambahin gitu di situ. Nah, jika kemudian wakaf ini bisa membantu itu, maka bisa jadi anggaran BPJS itu yang banyak itu akan bisa terserap di rumah sakit wakaf itu. Nah, rumah sakit wakaf ini kan juga milik dari umat gitu ya. Sehingga kalau di sini sudah full ya pasti akan mengalir ke tempat lain begitu. Mengalirnya pada perseorangan begitu. Nah, ini mungkin nilai tambahnya adalah wakaf dan kapitalis itu saya kira wakaf ini solusi itu. Kalau yang jam operasional itu mungkin ya, yang tadi saya usulkan untuk malam misalnya dan profesional. Mungkin sangat mungkin. Nanti kita akan coba setting ini ya, masanya. Tapi menarik. Mungkin yang orang kaya di sini kan merasa bahwa ini ada untuk orang miskin, berarti dia harus ke Jakarta dan sebagainya. Padahal alatnya ada. Biasanya sih ada polling eksekutif loh. Di brandingkan khusus ya. Polling eksekutif. Ada. Oh, oke. Kita perluas kemarin. Di sebelah tuh. Di bawah di revitasi kedua. Oh iya itu yang itu belakang. Ya, PIP. Ini cukup banyak dicoba cari SDM yang dedicated untuk full di polling eksekutif. Dan operasi pun berjalan paralel sebetulnya. Hanya saja untuk ruang operasi memang nggak bisa bedakan kalau saat ini. Mereka yang berasal dari polling eksekutif, terus pocket itu dia sendiri, dengan yang dari BPJS itu yang memang belum. Tapi demand-nya tinggi untuk eksekutif. Setiap hari juga boleh eksekutif. Setiap hari, malah kita kesulitan karena memang dokter kita ini kan hampir full mengisi polling di BPJS juga. Waktunya nggak banyak kalau buat bisa di polling eksekutif. Oh, dapetnya banyak ya. Tapi ini menarik karena selama pandemi kemarin kita juga ada order pasien yang minta begini, saya mau periksa, tapi saya nggak mau ketemu pasien. Nah ini cocok. Kalau pasien lain. Iya. Karena COVID itu ya? Iya. Oh. Jadi dia akhirnya diperiksa pada jam 7 ya. Jam 7 kan belum ada banyak pasien tuh. Nah dia datang lah. Tunda terus pulang. Nah itu pasien prioritas itu. Makanya tarifnya khusus tapi bakal. Karena dokternya juga khusus. Tapi ini menarik untuk mengisi jam-jam kosong itu tadi dan kolaborasi dengan profesi tadi ya. Kalau pasien yang eksekutif berapa tuh setiap hari biasanya dapat? Sebenarnya sangat tergantung pada jam dokternya atau Pilih juga dia maunya dokter A, dokter B gitu. Satu itu, kedua kita ini memang belum utilisasi polling eksekutif itu belum maksimum karena belum banyak dokter yang mengisi. Yang jamnya masih terbatas jam. Iya, Dokternya terbatas maksudnya. Betul, SDM. Tapi setiap hari pasti ada yang dapat. Ada pasti. Ya maksudnya berapa itu rata-rata? Kurang lebih dalam 1 bulan itu 500. Banyak. 500 pasien luar biasa. itu dalam kondisi yang existing saat ini loh. Belum kita penuhi tuh SDM dokter mata Sekarang full di polling. Yang masih jadi hambatan di kita masalah fasilitas ruangan, akomodasi atau Dokternya. Lagi kita dorong. Begini Prof, kita ini kan ingin betul-betul merealisasikan bagaimana terwujudnya cloning rumah sakit. Iya. Terus inti saya mohon maaf kepada direktur PT-nya, itu mesti harus mencoba kalau kita membuat gambaran berapa sih pendirian sampai operasional untuk kita dana sekaligus bagaimana kalau kita ini nanti memanfaatkan tanah wakaf bisa ke depan. Sebagai gambaran kasar Pak Kiai ya, kita itu sebetulnya sudah punya format pendirian sebuah rumah sakit mata yang tipe C seperti kurang lebih sebesar ini ya, dengan kebutuhan tanah kurang lebih 3.000 meter sampai 5.000 meter persegi lah. Bangunannya itu 2.500-an meter gitu ya. Kebutuhan untuk pembangunannya Alkes sama biaya operasional awal itu kurang lebih 30 miliar. Itu di luar tanah ya, karena tanah kita anggap wakaf. Jadi nggak ada biaya di tanah. Nah, pertama untuk membangun fisik ya kurang lebih 15 miliar. Itu fisik bangunan gedung rumah sakit 2 atau 3 lantai kurang lebih 15 miliar. Kemudian alkesnya
kurang lebih 10 miliar. Itu juga sebetulnya masih tahap yang katarak Standar minimum. ya, minimum ya. Kalau dengan retina pasti lebih dari itu. Karena retina sendiri kita kemarin 8,8 miliar. Itu alat retina aja, retina dan glukom. Jadi kalau untuk kebutuhan alatnya itu startnya rumah sakit mata itu kurang lebih 10 miliar. Impor Nah, ya. Macam-macam, ada lokal dan impor. Tapi kebanyakan sih impor kalau untuk yang terutama operasi ya. Yes. Sudah dikaji belum kalau joint operation kira-kira masih menguntungkan nggak? Nah nanti ini SO. jadi pertama itu ya kebutuhan bangunan, kemudian alkes, kemudian yang ketiga ini biaya operasional awal, support operasional awal itu kurang lebih kita butuh 5 miliar. Per tahun. Kita anggap itu 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Kenapa butuh itu? Supaya kita tahu ya hari ini untuk kerjasama dengan BPJS itu agak sulit ya, tergantung daerah, tergantung kebijakan BPJS itu sendiri. Bahkan ada yang ekstrim sebetulnya, BPJS itu ada yang nggak mau kerja sama rumah sakit mata, ada di beberapa wilayah. Kalau dia merasa sudah cukup. Daerah itu ada sudah cukup. Jadi memang kajian kita itu harus benar-benar melihat sampai sejauh mana ya kebutuhan BPJS akan layanan mata. Kalau BPJS menganggap itu sudah cukup, disupport oleh beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama, penambahan baru ini relatif susah, gitu, karena dia merasa sudah cukup. Nah, sehingga 1-2 tahun itu memang diperlukan waktu untuk bergerilya, ya, untuk bisa mendapatkan kerjasama. Pengalaman kita di sini tuh kurang lebih 8 bulan ya, Mas ya. Dulu ya. Kalau sekarang lebih susah lagi. Sekarang lebih susah lagi untuk mata, karena kita semua paham lah kalau BPJS itu mata itu pasti cost center buat dia ya. Dia mata itu akan menggerus keuangan BPJS, mata, jantung, bedah itu akan menggerus keuangan BPJS. Makanya mereka hati-hati untuk kerjasama dengan mata. Emang apa yang tidak menggerus? Saya rasanya semua untuk kesehatan menggerus semua rasanya. Betul, Prof. Betul. Problemnya lumayan tinggi Prof. Karena kalau katarak sebenarnya hampir katarak di mana dibuka pasti rame gitu. Trauma gitu. Karena itu kan kasus katarak itu kasus yang sebenarnya banyak, tapi karena nggak diperiksa jadi nggak kelihatan gitu. Kalau kita periksa tuh semua orang tuh pasti Ada indikasi. indikasi kataraknya. Dan tapi memang ada peraturannya, kita tidak boleh overutilisasi ya, maksudnya memanfaatkan BPJS ini untuk itu tidak boleh. Jadi BPJS ini memang jemput bola kan pada hal gitu. BPJS maunya normatif aja, orang kalau emang perlu ke rumah sakit tanpa harus kita yang aktif gitu. Jadi itu perlu pertimbangan yang paling penting ya, selain FS kajian itunya ya Pak, kajian BPJS yang paling penting, karena kalau kita mau kerjasama dengan BPJS. Nah menarik tadi Prof. Radit bilang kalau bisa jangan ada BPJS ya, kalau bisa semua dana filantropi. Jadi kita bisa mengklaim kita membantu pemerintah. Kalau kita BPJS kan jadi kita mitra pemerintah, benar juga gitu. Sebetulnya itu yang sudah dilakukan Dompet Duapa di awal, Prof. Sebelum ada program BPJS 2014, Dompet Duapa itu sudah bikin rumah sakit 2012 itu betul-betul gratis tanpa kasir. Yang di Parung. Yang di Parung. Iya. Jadi program itu mendahului program pemerintah. Program pemerintah tuh kalah cepat sama programnya Dompet Duapa. Makanya KC jauh lebih Bahkan KC udah 20 tahun yang lalu kita sudah menggratiskan gitu. Nah, kenapa akhirnya kita harus bekerja sama dengan BPJS? Tadi Prof, dana filantropi itu bukan dana yang ada tersedia banyak gitu. Dana yang harus memang dicari gitu ya. Masif ya, harus di fundraisingkan gitu ya. Nah, sementara kalau satu rumah sakit kita danai dari dana filantropi semua, kalau pengalaman di Dompet Duapa nih, program lain akan tidak ada kebagian. Gitu, sehingga kita memang perlu berkolaborasi gitu. Betul. Nah, dampak kita kolaborasi akhirnya Dompet Duapa jadi punya 7 rumah sakit dari yang tadinya 1. Sebetulnya kita bisa untuk mempertahankan yang 1 itu dengan dana filantropi full gitu. Bisa, cuman jadinya perkembangan kita nggak masif gitu. Tapi kalau memang kita bisa menjanjikan dana filantropi yang kuat gitu ya, itu lebih bermartabat sebetulnya ya. Karena hari ini memang kalau kita lihat ya, kita itu hampir jadi mitra pemerintah.
nggak idealis lagi sebetulnya gitu loh, Mas Bobi. Kita sih jadi mitra pemerintah. Tapi paling tidak kita sudah menghadirkan fasilitasnya gitu. Iya, iya. Pembiayaannya dibantu pemerintah. Iya. Fasilitas juga kan masih sangat diperlukan gitu. Gitu, Prof. Ya. Membantu bukan bermitra, membantu sebagian tugas negara. Karena semua kebutuhan warga negara kan menjadi tanggung jawab negara. Karena mereka tidak mampu, maka dibantu oleh pionir-pionir kayak pemerintah bayangan. Kami juga punya skema, Prof. Ya, misalnya masuk investor, nanti bagi hasilnya berapa. Ya pernah kan kita diskusi, Prof ya. Iya, iya. Ya itu yang skema itu. Nah skema itu sebetulnya lagi banyak yang mau niru gitu, dan kita sih open itu walaupun formula gitu ya, tapi kita nggak ada masalah. Pemprov Jabar juga ini lagi ngejar-ngejar kita formula itu. Iya, yang semuanya. Jadi Pemprov Jabar melalui PT Jasa Sarana itu BUMD-nya itu minggu lalu juga Tapi heran dengan kita. Rumah sakit juga belum ya. Orang biasa makan. Biasa makan 300%. Memang kami inilah lumayan, jangankan untuk program seperti itu, membantu teman-teman di halal center perguruan tinggi itu juga tinggi besar untuk pendampingan proses penyelia halal UMKM. Sebetulnya kalau pemerintah daerah tuh lebih mudah, Bro. Iya. Kan misalnya katakanlah Jawa Barat ya, dia punya Basda, Ya betul. dia punya BWI provinsi, ya kan? BWI provinsi ini punya katalog tanah wakaf yang strategis, permasalahan tanah selesai. Dia punya Basnas, ya kan? Nah Basnas ini bisa nggak buat bangun gedung, kan sebenarnya masih ini ya, Uangnya sih banyak. nah BSI aja kemarin setor berapa? 120 miliar dari BSI aja. Zakat Iya. perusahaan. BSI. Udah jadi pak rumah sakit kalau dipanggil. Ya kan? Tuh, kalau itu lebih mudah, artinya dia bisa membangun rumah sakit tanpa APBD-nya gitu. Tanpa APBD-nya dia bisa dengan dana filantropi. Instrumennya dia punya, Basda, BWI gitu. Nah, untuk menstimulus operasional awal, dana klaim pasien duapanya gitu ya, untuk dana zakat dia punya Basnas gitu, Basda. Kenapa nggak dipakai gitu? Kan itu formula BWI, DB, ya. Dengan itu bisa dipakai Tadi sebenarnya. aja Prof Nila Muluk tuh ngobrol berdua sama saya mau tanya Mas, itu kalau yang dana-dana ke basis, maksudnya mungkin Basnas kali ya, itu kemana aja ya? Aku nggak bisa bikin kayak kita kayak begini gitu kan? Banyak uangnya kan? Ya Prof, saya juga nggak tahu. Padahal saya ngomongin aja kan, BSI aja kemarin kita lihat di koran 120 miliar, itu baru dari satu perusahaan. Apalagi BUMN yang lain, itu. Kok saya cuma lihat pembagian sembako di daerah banjir, parah gitu. Itu pasti berapa? Ya, saya nggak tahu. Dan masih barangkali ada yang mau disampaikan? Cuma kan? Oh, satu lagi Pak, izin satu Ya, lagi. silakan. Karena cerita Prof Radit CWLS ini adalah satu-satunya di dunia. Kami juga ada tantangan nih, tantangan operasional. Bagaimana mencatatkan aset wakaf CWLS ke struktur PT. Kami kan PT. Oke. Ya ini kan CWLS kan imbal hasilnya. Iya. Kesini nih Bro. Nanti kalau ada referensi kami bisa diberikan informasi Bro. Jadi secara akuntansi kami bukan PSAK 112 sebagai nazir, karena kami bukan pecatat nazir, PT tidak bisa nazir. Kami tercatat sebagai konven, sedangkan dana yang kita terima itu kan dana dari hasil CWLS. Yang jelas kalau dicatat itu bukan jadi pokok wakaf, karena itu pada surplus wakaf. Pokok wakafnya itu adalah ketika dia ditempatkan di CWLS itu. Jadi itu kan sudah wakaf berjangka, dikembalikan kalau itu kan ke investor. Nah, imbal hasil atau kupon ini merupakan profit. Jadi yang memang disalurkan kepada mauquf alaih. Jadi jatuhnya bisa dianggap hibah sebagai charity biasa. Jadi tidak berbentuk modal, tidak berbentuk apa. Jadi tidak boleh ada yang bisa mengklaim ini penyertaan saya ya, udah nggak boleh lagi tuh. Kan itu sebetulnya kan dana masyarakat yang diberikan gitu. Memang disalurkan untuk aktivitas
sosial. Iya. Cuma memang basisnya. Kalau menurut saya gini ya, yang mencatat aset wakaf itu adalah nazir. Jadi kalau Dr. Bagus mengatakan bagaimana aset wakaf ini dicatat di PT, tidak perlu mencatat, karena PT ini bukan nazir. Betul kan? Iya, betul. Nazirnya kan BWI. Iya. Ya, BWI lah yang sebetulnya harus mencatat asetnya. Ya, apa aset yang kemudian harus dicatat? Yang jelas tanahnya, karena nazir BWI lah yang kemudian diamanahi oleh Bu Iva tadi. Gitu, Iya. ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aset wakaf apa lagi? Itu adalah aset wakaf yang diterima dari mitranya. Iya. Ya, kalau yang sifatnya temporer dikembalikan lagi kan, tapi kalau yang sifatnya permanen kan harus dicatat sama BWI, karena BWI nazirnya, yang kemudian dengan uang wakafnya itu dibelikan suku, terus kemudian dari pemerintah untuk bangun jadi gedung ini, itu bukan wakaf, bukan wakaf, nanti dikembalikan lagi. Nanti maksudnya pemerintah akan kembalikan ke BWI lagi kan lewat APBN kan. Iya. Nah itu berarti yang ini gedungnya itu bukan wakaf kalau menurut saya. Jadi itu kan sudah dana untuk pokok. Dana mau Jadi jenengan ini sudah mau penyaluran alehnya. Nah, dan yang didapat dari kan dari hasil, ini kan bukan pokoknya itu yang diberikan ke kita kan hasil yang memang jatahnya untuk mau aleh kan itu. Sehingga kategorinya itu bisa jadi hibah. Nah, perkara di sini hibah ini dijadikan modal untuk apa? Itu kan kebebasan jenengan sebagai mau aleh kan itu. Karena itu sudah, dan kita tidak perlu mencatatkan lagi bahwa ini bagian dari pokok wakaf. Karena memang dananya untuk pokok aleh. Ini dana manfaat, gitu, bukan dana pokok. Dana manfaat dari CWLS ya. Iya, dari CWLS itu. Yang itunya itu kewenangan mencatatkan CWLS itu kan BWI sebagai nadir kan. Ini kan hasil dari mengusahakan atau memproduksi dari CWLS itu kan itu. Terima kasih. Berarti kalau itu ketika aset itu dimasukkan menjadi asetnya BWI, karena kita sudah sampaikan menjadi asetnya BWI. Yang wakaf. Yang wakaf dan Iya. Yang tanah. tanah ataupun alat dan sebagainya. Misalnya alat sekalipun ataupun tanah sekalipun. Alat gini, kan BWI nerima wakaf dari mitra. Alat nih, misalkan. Alat atau uang? Alat nih. Alatnya. Uang, Yang dari CWLS pertama nih maksudnya. CWLS pertama kan? Kalau itu kan sudah final ya, sudah disepakati itu jadi milik aset PT. Paham kalau begitu. Iya, Tadi dimaksud gimana? pemilikannya. Masalah ini Pak, apa namanya terkait mengenai alat nih. Anggap aja alat siapapun ya Pak, kan bukan dari CWLS atau dari mana pun. Jadi ada orang mewakafkan alat. Alat di Iya. BWI. Nah, dari Di BWI. Kemudian alat ini ditaruh di Asmata Marlati. Oke. Itu. Iya. Berarti kalau secara penulisan aset ini kan jadi aset Nol. BWI. BWI, Iya, BWI, BWI, betul. BWI, iya. BWI. Nah, kemudian ketika alat ini ditaruh di Asmata Marlati, Ah. penyusutannya dicatat oleh siapa Pak? Penyusutan BWI. BWI. Pemanfaatannya dilakukan oleh kita. Iya, Kita nanti menjawab tinggal negosiasi misalnya sewa. apa namanya? Ini ya ketika kemudian mesinnya ya berupa mesin misalnya ya. Ada wakif yang bawa mesin fisiknya ke BWI misalnya ya. Ini saya wakafkan. Nah, BWI itu kan berhak untuk mengenerate uang dari mesin itu. Betul. Nah, BWI ke sini akadnya apa? Oh, sudah pakai data. Ya. Harus dipikirkan juga kelangsungan bahwa ini kalau sudah depresiasinya nol harus ada return untuk beli lagi. Betul. Berarti BWI mestinya itu adalah menyewakan ke RSI. Itu. Jadi nanti penyusutannya dilakukan BWI tapi nanti BWI akan terima. Iya. Berarti kalau dari kita sendiri mencatat istilahnya Biaya sewa ke BWI. Biaya sewa. Iya. Ya ini kasus ada kasus lain begini kasusnya. Ini nggak bisa 15 menit. Ini kita ada itu sih Hari-hari berminggu-minggu. Gini, sebentar. Kecuali kalau misalnya BWI ya, Bahas ini. BWI membawa mesin tadi, terus kemudian diserahkan ke sini ya. Oke, ini pakaian sampai rusak, saya ada sources lain kok. Nanti kalau kamu rusak, saya akan belikan baru dari sources lain. Nanti saya akan supply, saya replace.
itu nggak ada masalah. Hanya diserahkan.